Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Kemudian salat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, panutan kita, idola kita, uswah hasanah bagi kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safawatallah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tausiah kita pada kesempatan yang mulia ini bertema tentang istiqomah. Kita mungkin sering mendengar kata-kata istiqomah. Apa itu istiqomah? Apa makna istiqomah itu? Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika mendefinisikan makna kalimat istiqamah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pengertian istiqamah itu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia teguh dalam kehidupannya bahwasanya Rabb Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna istiqamah. Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia teguh pendirian bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna istiqamah menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istiqamah itu adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berbolak-balik seperti musang. Ya, kadang-kadang semangat, ya, kadang-kadang malas, ya. Orang yang istiqomah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah orang yang dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbolak-balik. Ya, seperti bolak-baliknya musang. Nah, itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "An Abi Amrin wa qila Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul amantu billah summa istaqim." Dari Abi Amrin, dan dikatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat yang aku tidak akan menanyakan kepada yang lainnya selain engkau ya Rasul." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini singkat sekali, padat sekali, tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, kalimatnya singkat tapi maknanya luar biasa. Ya, istiqomah, istaqim, istiqomalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah dengan apa yang diucapkan, ya, bahwasanya Tuhan dia Allah sampai akhir hayat, Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dia tidak akan mensyirikkan Allah, dia tidak akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya.
Pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah, selalu berada dan taat kepada Allah, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara untuk kita bisa istiqomah, selalu kita berada di jalan Allah, selalu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat berbagai macam definisi istiqomah dari berbagai, ya, apakah itu dari para sahabat Rasul, baik daripada ulama-ulama kita, ya, muara ujung daripada istiqomah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, itulah makna istiqomah. Ujung daripada berbagai macam definisi istiqomah itu apa? Mentauhidkan Allah secara sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa trik, ya, atau cara untuk kita selalu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Luruskan niat kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, di dalam berbagai macam kegiatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting daripada itu adalah niat. Luruskan niat kita. Kita beribadah, kita menjalankan sesuatu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Yang kedua apa? Ya. Coba pahami makna syahadat kita. Kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maknanya apa? Konsekuensi daripada kita mengucapkan atau mengikrarkan kalimat syahadat itu apa? Ya, ketika kita melafazkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maknanya apa? Kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga untuk kita selalu bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita rajin membaca Al-Qur'an. Ya, sering membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan kita membaca Al-Qur'an, ya, karena kita, ya, sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca Al-Qur'an, kita rasakan ketenangan batin, kita rasakan ketenteraman jiwa ini ketika kita bersama Al-Qur'an. Begitu indahnya ketika kita di bawah naungan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia ini. Siapa keluarga Allah di dunia ini? Yaitu para orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Para hufazul Qur'an adalah keluarganya Allah di dunia ini. Maka ketika kita menjadi keluarga Allah, tentulah Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita, akan selalu memberikan kita arahan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya supaya kita bisa istiqomah adalah bergaullah dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa mahalnya saudara atau teman yang soleh itu. Maka perbanyaklah bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Walaupun kita tidak mungkin menjadi orang soleh seperti dia, minimal kita mendapatkan percikan kebaikan-kebaikannya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyak berteman, bergaul dengan orang-orang baik. Kalau kita lupa, kalau kita hilang, ada yang mengingatkan kita. Kenapa dia mengingatkan kita? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita memilih teman itu. Teman yang baik itu adalah teman yang ketika kita melihatnya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dia yang ingat dunia, yang ingat hutang, yang ingat masalah-masalah, itu dipertanyakan dia itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi teman yang baik itu salah satu cirinya ketika kita lihat dia tuh, aura dia tuh subhanallah, ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kalau kita ingat dunia, berarti ya hati-hati, ya hati-hati terhadap mereka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang teman ini. Ya, tentang teman ini, pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, supaya kita istiqomah
di jalan Allah Subhanahu wa taala, cara yang terakhir adalah dengan cara kita memperbanyak doa kepada Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita istiqomah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau ajarkan kepada kita doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Semoga tausiah singkat ini memberikan pencerahan sedikit kepada kita tentang bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.